Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah pemodelan sistem. Pada tugas ini saya akan membahas tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu saya akan membahas pada materi speech to diagram dan influence diagram. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fasan Abdillah dari kelas C10. Ini adalah jurnal yang akan saya bahas, yaitu dari Jurnal Kalibrasi Institut Teknologi Garut yang berjudul Strategi Perbaikan Kinerja UMKM melalui Pendekatan Supply Chain Management atau SCM. Pada video ini saya akan membahas tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian tentang perbaikan kinerja UMKM melalui pendekatan supply chain management. Tujuan penelitian yang pertama, kriteria pendukung, yaitu untuk menjelaskan kriteria pendukung perbaikan kinerja UMKM melalui SCM atau supply chain management. Yang kedua, strategi perbaikan, yaitu untuk menjelaskan strategi perbaikan kinerja UMKM. Lalu ada standar keberhasilan, yaitu menjelaskan standar keberhasilan perbaikan kinerja UMKM makanan di Kabupaten Garut. Metode penelitian bisa kita lihat di samping, yaitu gambar flowchart penelitian. Pada jurnal ini menggunakan metode campuran atau mixed method, yaitu metode kualitatif atau wawancara langsung dan metode kuantitatif, yaitu analytical hierarchy process atau AHP. Perancangan dan sampel. Strategi dirancang dengan speech to diagram dan influence diagram. Sampel terdiri dari 15 responden, diantaranya 5 supplier, 5 pelaku UMKM, dan distributor di Garut. Ini adalah gambar influence diagram dari jurnal tersebut. Bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu menampilkan influence diagram yang menggambarkan hubungan antara komponen dalam supply chain management dan UMKM makanan di Garut. Diagram ini dimulai dari supplier sebagai sumber bahan baku, kemudian ke proses manufaktur atau produksi oleh UMKM, dan terakhir ke distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Panah-panah ini menunjukkan pengaruh langsung antara elemen, misalnya kualitas bahan baku dari supplier akan mengaruhi kualitas produk di manufaktur. Sementara kemampuan distribusi seperti kecepatan dan ketepatan pengiriman sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara manufaktur dan distributor. Ada juga aliran informasi dua arah yang menggambarkan pentingnya berbagai informasi antara semua pihak seperti status stok, perubahan permintaan pasar, dan harga bahan. Secara keseluruhan, influence diagram ini membantu memetakan komponen kunci dan pengaruh yang terjadi dalam alur supply chain UMKM, sehingga bisa lebih mudah diidentifikasi mana yang perlu diperbaiki. Pada gambar selanjutnya, yaitu terdapat gambar speech to diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan kondisi realita dan hubungan antara pelaku dalam rantai pasok UMKM. Di sisi kiri terdapat kelompok supplier yang menyediakan bahan baku seperti tepung, gula, dan bahan pangan lainnya. Mereka berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM atau manufaktur yang memproduksi barang jadi. Pelaku UMKM digambarkan sebagai pusat proses, mulai dari pengelolaan bahan, produksi, hingga pengemasan. Mereka juga melakukan kerjasama jangka panjang dengan supplier untuk menjamin kualitas dan kontinuitas pasokan. Selanjutnya, produk dikirim ke distributor dan retailer. Di sini, aspek delivery menjadi sangat penting karena waktu pengiriman, jumlah, dan kualitas barang harus dipastikan sesuai standar. Diagram ini juga menunjukkan adanya aktivitas seperti berbagai informasi harga, diskon, dan promosi. Semua elemen ini saling berhubungan dan mendukung satu tujuan,
yaitu peningkatan kinerja UMKM secara keseluruhan melalui kerjasama supply chain yang efisien. Hasil penelitian, kriteria berpengaruh untuk hubungan antara supplier dan manufaktur. Kriteria yang paling dominan adalah hubungan kemitraan dengan bobot sebesar 0,23. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang erat dan jangka panjang antara penyedia bahan baku dan pelaku UMKM sangat penting untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas usaha. Kriteria berikutnya adalah berbagai informasi dengan bobot 0,21 yang menekankan pentingnya keterbukaan data seperti harga, stok, dan kualitas bahan agar semua pihak dalam rantai pasok bisa saling menyesuaikan. Kemudian untuk hubungan antar manufaktur dan distribusi, kriteria delivery atau pengiriman menempati posisi teratas dengan bobot 0,18. Ini menandakan bahwa ketepatan waktu dan akurasi pengiriman produk menjadi hal krusial dalam menjaga kepuasan pelanggan dan kelancaran distribusi. Kriteria lainnya yang juga signifikan termasuk kualitas produk, lokasi pelayanan, dan harga yang sangat kompetitif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan bahwa efektivitas kerjasama antar pelaku supply chain, mulai dari supplier, pelaku UMKM, hingga distributor, dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekankan biaya, serta memberikan layanan yang baik kepada konsumen. Kesimpulan penelitian, hubungan kemitraan dan delivery penting untuk peningkatan kinerja rantai pasok UMKM. Ini menjadi kunci utama perbaikan UMKM. Lalu meminimalkan biaya, meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, serta pelayanan pelanggan. Merupakan manfaat dari supply chain management tersebut. Lalu standar keberhasilan, pengelolaan gudang, pemanfaatan TI atau IT, peningkatan kapasitas produksi, dan promosi aktif menjadi standar keberhasilan dari UMKM tersebut. Relevansi penelitian dengan dunia nyata. Penelitian ini relevan karena masalah UMKM di Garut mencerminkan tantangan nyata di Indonesia, seperti bahan baku mahal, kualitas produk rendah, dan keterbatasan pemasaran. Konsep supply chain management memberikan solusi nyata seperti efisiensi gudang, sistem informasi antar pelaku usaha, strategi delivery, dan promosi digital. Model ini dapat diterapkan luas untuk meningkatkan daya saing UMKM di berbagai. Ini referensi jurnal yang saya ambil untuk menyelesaikan tugas UAS dari pembelajaran sistem, yaitu saya mengambil jurnal dari perbaikan kinerja UMKM melalui pendekatan SCM atau Supply Chain Management, dan ini adalah buku referensi dari jurnal tersebut, yaitu Supply Chain Management, Strategi Planning, dan Operation Person Education. Terima kasih. Alhamdulillah tugas akhir semester ini telah selesai dan videonya akan saya upload di YouTube. Dan nantinya link YouTube tersebut akan saya cantumkan pada PPT yang saya upload di e-kampus sebagai tugas akhir semester mata kuliah pemodelan sistem dari dosen pengampu Ibu Mia Amelia STMT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.